Shalom, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali minggu pagi hari ini kita bertemu dalam ibadah Paskah. Pada saat ini kita mau bersama-sama menyatukan setiap hati kita bersama keluarga di rumah untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan karena Yesus telah mati untuk kita, telah bangkit menebus setiap dosa kita. Saat ini kita mau naikkan satu pujian, kita mengenang akan kasih Tuhan, salib Yesus yang boleh diangkat di Kalvari untuk menebus setiap dosa kita. Salib-Mu Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu semua perkaraku. Semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu segala perkaraku, semua harapanku Tuhan. Yang menjadi kekuatanku, salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar dan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Dengan segenap hatimu bersama jemaat katakan, Engkaulah nafasku Tuhan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku Tuhan, semua harapanku. Terima kasih Yesus, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar dan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam
besar bagi untuk keselamatan yang Tuhan berikan setiap kami. Syukur untuk kasih-Mu Tuhan, Kau setia dan hidup dalamku. Katakan salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar. Yesus, terima kasih untuk setiap kami berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, salib-Mu telah mengerjakan Yesus keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan atas salib-Mu. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu Tuhan, kebahagiaan-Mu limpah atas setiap kami. Sikara lalala masika. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anugerah-Mu limpah atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Sikara lalala masika. Haleluya. Yesus, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Allah kami yang hidup, Engkau kami sembah karena Kau Allah yang hidup. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anugerah-Mu limpah atas setiap kami, sehingga kami Tuhan saat ini boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah untuk kami boleh beribadah bersama, memanggil kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap keluarga yang boleh saat ini bersama-sama berkumpul untuk beribadah bersama memuji-muji Engkau Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan yang saat ini boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan kami, juga untuk jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah atmosfer surgawi boleh turun atas setiap kami, juga untuk keluarga-keluarga yang saat ini boleh bersama-sama rindu untuk memuji meninggikan akan nama Engkau Bapa. Syukur untuk kasih-Mu Tuhan, begitu limpah atas kebaikan-Mu yang Kau berikan untuk setiap kami.
Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki untuk kami dilayakkan untuk masuk ke tahta kudus-Mu, menaikkan segala pujian, hormat, syukur kami. Tuhan Yesus juga mengurapi saat ini hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang boleh membawa kami Tuhan hidup tenang, tidak dalam ketakutan karena kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk kami menjalani kehidupan kami bersama Engkau Bapa. Pengurapan dari Maha Tinggi turun atas hamba-Mu. Kiranya Tuhan sembunyikan di belakang kaki salib-Mu. Dan biarlah nama Yesus boleh ditinggikan dan permuliakan. Dan bila saat ini Bapa, jikalau masih ada setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah yang mengganggu, yang menghambat jalannya peribadahan pada saat ini, kami bersahati bersama di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kau kuasai kami, tubuh, jiwa, roh kami. Dari ujung rambut sampai tapak kaki dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Hadirlah di tengah-tengah setiap keluarga. Hadirlah di tengah setiap jemaat-Mu yang rindu saat itu memuji, meninggikan akan nama Tuhan. Terlebih persiapkan hati mereka Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami saat ini serahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kami berikan kesempatan untuk Ibu Gembala Sipora Heni untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tema pada pagi hari ini firman Tuhan adalah berbicara iman yang kuat akan menjawab doa-doamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 diterangkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada kapasitas kemampuan Allah dalam bertindak di dalam hidup kita. Meskipun kita belum melihat nyata dari apa yang kita harapkan dan juga belum ada buktinya, itulah yang disebut iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 ini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Dan bukti dari segala sesuatu itu walaupun belum kita lihat, belum dijawab, belum dinyatakan, belum ada buktinya. Tapi iman kita inilah yang diperlukan untuk kita terima mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada banyak orang yang imannya gugur. Tetapi saya berharap dengan pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, iman kita dibangun. Iman yang kuat itulah yang akan menjawab doa-doa kita sekalian. Karena itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga B dikatakan sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman itu ternyata ada ukurannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu small, medium, dan large. Ada SML. Karena itu dalam firman Tuhan selalu dikatakan iman sekecil biji sesawi, imanmu besar hai ibu. Jadi iman itu adalah ada ukurannya menurut kapasitas dan iman saudara dan saya berbeda-beda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam firman ini, pada saat kita mengalami kesesakan sebenarnya iman kita ini sedang teruji untuk kita bisa naik level atau naik tingkat atau naik kelas. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau berkat, dia mau berkatnya. Ada banyak orang yang mau berkatnya, tapi tidak mau prosesnya. Sebuah keramik yang indah ada prosesnya. Dari tanah liat dia dibersihkan batu-batunya, ya, lalu dibakar. Jadilah sesuatu yang indah. Demikian pula hidup saudara dan saya, ya. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 43. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemane, ia berlutut dan berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Dan pada saat itulah seorang malaikat Tuhan turun. Dia memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Saudara, di hari-hari Paskah ini kita mau berdoa semua seizin dan sekehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan dan tidak menjadi kehendaknya, semua tidak akan terjadi dan terwujud, saudara. Karena itu ketika Tuhan Yesus dia berdoa, katakan dengan jelas, berdoalah, ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Roh penurut tapi daging ini lemah, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Ketika kita kurang berdoa, ujian datang, maka kita seringkali jatuh. Tidak menutup kemungkinan menyangkal Tuhan. Saudara, di hari-hari saat COVID ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan disayangi oleh jemaat-jemaat saya. Yang mengajarkan saya tinggal di rumah, duduk manis, duduk diam, berdoa, iya saya lakukan. Tetapi ketika ada seseorang yang membutuhkan keselamatan jiwanya, saudara, saya tetap keluar. Saya harus mendoakan, saya harus membimbing seseorang yang dalam usia 73 tahun, dia mati ndak, hidup ndak. Jadi saya harus menuntun langkah orang ini. Dan ketika saya setelah melayani, kembali pulang 1-2 hari kemudian, saya sudah sampaikan kepada keluarganya bahwa Tuhan akan memanggil beliau. Dan ketika saya berkata, Bapak berdoa tutup mata, masih nutup mata bisa merem, sudah. Masih saya berdoa untuk beliau. Apa yang terjadi, saudara? 1-2 hari kemudian saya diberi kabar, Ibu terima kasih. Bapak sudah pulang ke rumah Bapak. Hati saya senang, hati saya lega, saudara. Karena 1 jiwa terselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan model apapun dan situasi apapun, jangan lupa tugas dan fungsi kita sebagai orang beriman. Berjaga-jaga harus. Jaga kebersihan jelas. Jaga jarak oke. Kadang-kala ada orang yang konseling tanya, Ibu boleh enggak jabat tangan? Boleh, saya katakan. Ya, saya harus memberikan teladan kepada jemaat-jemaat saya. Kalau saya bisa menyampaikan kebenaran firman Allah, saya harus bisa memberikan contoh bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berdoa. Ayat 44 di sini dikatakan Tuhan Yesus pada saat dia berseru, kalau ini semua Tuhan, ambil cawan ini. Tetapi kalau tidak mungkin biar kehendakmu yang jadi. Dikatakan dalam ayat 44, ia sangat ketakutan, normal. Menghadapi sesuatu ketakutan, sudah. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan bagaimana harus meneguhkan, menguatkan dan harus memberikan support kepada orang-orang di hari-hari ini yang banyak mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan dikatakan ketika dikatakan ayat ini, ia sangat ketakutan, semakin sungguh-sungguh berdoa. Ketika saudara Bapak Ibu dan saudara sekalian mengalami ketakutan, jangan lari sana sini, jangan panik. Sungguh-sungguh berdoa. Mintalah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, kan Dia sangat amat mengasihi kita. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata sungguh-sungguh berdoa, takut normal, saudara. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita sungguh-sungguh berdoa. Karena iman yang kuat dengan doa yang kuat akan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas ini adalah seorang tim medis atau seorang dokter. Orang yang stres, pembuluh darahnya itu bisa pecah. Dan hari-hari ini saya banyak melayani anak-anak Tuhan yang stres. Ada kalanya kita dengar sebuah keluhan, capek Bu ini ngadepi semua ini. Tetapi dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 dikatakan Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saya melihat dari kasus COVID-19 ini ada banyak orang yang bertobat dan mengenal Allah. Ada banyak mujizat kesembuhan terjadi dan mereka menjadi saksinya Tuhan. Bahwa Tuhan masih lakukan perkara ajaib di tengah-tengah COVID-19. Amin. Ya. Lalu dalam firman ini dikatakan Tuhan berjanji memberi kekuatan kepada yang lelah. Jangan ngeluh. Ini harus dihadapi. Kita harus kuat karena pada akhir zaman dikatakan dalam Matius 24 ini adalah awal dari sebuah penderitaan.
Kalau yang sesungguhnya kayak apa? Menjelang zaman akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah perkuat imanmu dengan mendengar firman Tuhan. Karena kalau kita ini kuat, kita akan bisa melihat perkara ajaib dalam hidup saudara dan saya. Bahkan Tuhan berjanji menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa orangnya yang saat ini tidak panik, saudara? Ketika divonis kena COVID, mereka tidak boleh dibesuk, tidak boleh ditengok, nggak boleh di apapun, saudara. Orang berpikir, urip sepisan kok nelongso banget dewean. Sampai ada satu kesaksian, dia hanya dijenguk dengan seorang office boy di rumah sakit. Dia mendapatkan penghiburan yang luar biasa dan dia bisa keluar menjadi sembuh ketika dia mempunyai keinginan yang belum terucap. Tapi itu disampaikan oleh office boy ini dan dikirimkan. Karena office boy ini dulu pernah melayani Tuhan juga dan dia tahu bagaimana menghibur orang-orang yang terkena COVID-19. Saudara, pada saat ini kita harus ingat Tuhan tahu sebelum kita berucap. Tuhan tahu sebelum kita meminta kepada Dia. Karena Dia yang mengenal kita sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Amin. Suatu hari saya pernah besuk ke daerah satu tempat, saudara. Dan pada saat itu sebelum pintu rumah ini saya ketuk dan belum dibukakan, saudara. Tiba-tiba di situ ada seorang penjual salak, bapak-bapak. Saya berpikir kok mesake tak tukonane. Bahasa Jawanya tak saya beli, ya. Kasihan saya mau membeli salak ini, saudara. Dan pada saat itu saya mau beli salak ini, saudara, baru mau ngomong, saudara. Pintu dibukakan pemiliknya, dia berkata, "Ibu, jangan beli, ini sudah saya sediakan, saya mau ke rumah ibu." Tuhan tahu keinginan kita sebelum kita membuka mulut. Amin, saudara. Itu yang sepele, yang kecil, saudara. Dia tahu mendengar doa-doa kita sangat indah dan luar biasa. Karena itu saudara, di dalam firman ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul ada satu contoh. Di dalam pasal 27 ayat 14 sampai 20. Ketika Rasul Paulus dan orang-orangnya mendapatkan terombang-ambing di tengah lautan. Dan pada saat itu Paulus dan kapalnya terus terombang-ambing sambil membuang muatan supaya mengurangi beban, muatan-muatannya dibuang ke laut. Ayat 20 dikatakan, putuslah harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Patah semangat, tidak berdaya. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya atau yang putus asa. Karena satu orang Rasul Paulus ini seisi kapal selamat. Walaupun kapal itu akhirnya menabrak busung pasir dan kapal tersebut kandas. Puritannya hancur dipukul gelombang yang sangat hebat. Tuhan memberi kekuatan saat badai datang menimpa hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup dan mampu menolong kita. Amin, saudara. Saya masih ingat sebelum saya melayani menjadi seorang hamba Tuhan full timer, saudara. Saya masih ingat saya beribadah di satu gereja dan pada waktu itu gereja tersebut mengadakan untuk mengisi paduan suara di Temanggung, saudara, di sebuah gereja lain, saudara. Dan waktu itu saya bilang sama ayah saya, "Pak, aku mau ikut paduan suara, bayar." Ayah saya menjawab, "Hanya satu yang bisa aku bayar untuk kamu saja yang ikut." Saya ngomong, adik saya masih 2 cewek-cewek. Aku pingin ajak itu adik-adik saya untuk ikut paduan suara. Karena dulu saya mengawali, saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya adalah peserta atau pengikut paduan suara. Saya suka nyanyi, saudara. Sampai pada saat itu ayah saya berkata hanya satu yang dibiayai. Saya saat itu berkata, "Bapakku di surga, aku punya bapak dunia terbatas. Tetapi aku punya Bapa di surga yang tidak pernah terbatas." Dan pada saat itu saya masih, karena saya sekolah mode, saya memberikan kursus menjahit, saudara. Dan tidak lama kemudian setelah saya berdoa, saya berkata, "Tuhan, berkati aku minta 3 orang murid baru untuk aku bisa bawa adikku ke Temanggung ikut paduan suara." Saudara, pada saat itu apa yang terjadi, saudara? Tak lama kemudian ada orang datang, dia berkata, "Ibu, saya mau ikut sekolah mode."
bayar pendaftaran. Baru selesai datang lagi, ibu saya mau ikut sekolah mode, sekolah jahit. Bayar lagi pendaftaran. Tidak lama kemudian, ibu saya mau ikut, dan akhirnya bayar pendaftaran. Saudara tahu apa yang ku minta? 3 orang murid baru. Tidak diberi Tuhan 2, tidak diberi 4, 3 tepat seperti permohonan saya. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang ajaib dalam dirimu, luar biasa. Kalau Bapakku di dunia ini sangat-sangat terbatas, tapi aku punya Bapa di surga yang tidak pernah terbatas oleh apapun. Itu yang menjadi kekuatan saya dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Lalu berikutnya saudara, ketika itu semua saudara, di dalam firman Tuhan di sini dikatakan hanya Tuhan Yesus yang mampu menolongmu. Karena itu kita mau belajar, percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu sedikit pun, karena ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu terdapat dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Dan kalau kita ini tidak percaya akan otoritas dan kuasa Tuhan, sungguh kamu tidak akan teguh jaya, goyah dan gagal. Yesaya 7 ayat 9b. Perkuat imanmu dengan firman Tuhan, karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Saudara, diceritakan dalam Markus pasal 5 ayat 25-26, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini cukup melelahkan. Semua hartanya habis untuk berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasilnya. Tetapi dengan kekuatan yang masih ada, sekuat tenaga, dia berdesak-desakan. Hanya satu, dia beriman kepada Tuhan. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Melalui Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5b dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya sangat terhibur ketika ada anak-anak Tuhan yang WA saya atau telepon saya, gimana kondisi kamu di Cirebon? Dia berkata, aku kemarin cerita sama adikku, aku wis divaksin oleh darah Yesus. Amin, saya katakan. Selalu saya katakan amin. Karena berarti dia beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, saudara. Itu yang menguatkan saya. Ya. Nah, itu dalam firman Tuhan di sini dikatakan dengan jelas. Ketika Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang kedua, dia mendengar ada laskar, suatu laskar yang besar datang untuk menyerang. Sekarang laskar apa yang menyerang saudara? COVID-19, masalah hidupmu, masalah ekonomi. Apa yang dilakukan Yosafat? Yang pertama, Yosafat menjadi takut, normal takut. Tapi kemarin minggu lalu saya katakan Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu adalah keputusan yang tepat dan benar. Karena Mazmur 46 ayat yang kedua itu dikatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Keputusan Yosafat untuk mencari Tuhan benar. Tidak pergi kemana-mana, cari Tuhan dengan iman. Iman yang kuat itulah yang menyelamatkan Yosafat, saudara. Ada kalanya kita ikut Tuhan gak ada masalah, benar demikian ikut Tuhan gak ada masalah. Tidak, saudara. Mazmur 34 ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak, ada tetapinya. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau tidak ada tetapinya, ngapain ikut Tuhan? Ya, tetapi di sini dikatakan kemalangan orang benar banyak. Jangan berpikir kalau orang benar tidak ada proses, salah. Proses hidup tetap ada. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Ya, bukan hanya itu saja. Jadi orang benar bukan berarti bebas dari masalah. Orang benar tetap ada masalah, tapi bisa lepas dari semuanya itu, termasuk COVID-19. Amin, saudara. Saya bukan tidak menjaga kesehatan, saya minum air jeruk tiap pagi non-stop, saudara. Air jeruk nipis. Saya jaga kesehatan. Cuman peraturan sekarang harus pakai masker. Mau tidak mau pakai masker, kalau tidak ditilang. Ya nggak gue masker, saudara. Karena di Hermina kalau mau kontrol tidak pakai masker suruh pulang. Kemarin ada orang yang suruh pulang. Jadi harus pakai masker. Mau tidak mau harus ikuti, saudara. Nggak ada masalah sebenarnya.
asal hati kita ini damai sejahtera. Amin. Ya. Karena itu dalam firman ini dikatakan yang kedua, Yosafat dikatakan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kita berdoa dengan iman sampai Tuhan mendengar, menyelamatkan negeri ini dan keluarga kita dan semuanya dari COVID-19. Tak henti-hentinya berdoa. Amin. Berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa ini, berdoa untuk kita semua. Supaya lolos, lepas, dan semua sehat adanya. Semua perbaikan ini di seluruh aspek kehidupan di negara kita ini perlu doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya. Lalu di dalam firman Tuhan juga dikatakan semua akan menjadi kuat dan bisa menanggung, karena dikatakan dalam firman Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Percaya saudara diberi kekuatan oleh Tuhan? Kalau kita manusiawi rasanya aduh Tuhan, sambat terus. Saya katakan tidak. Tidak boleh kita menyerah kepada keadaan. Karena semua itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang sudah berkorban di atas kayu salib. Melalui Paskah ini kita harus bangkit dan bersemangat. Karena Tuhan sudah berjanji memberi kekuatan. Dan kepada orang yang tidak berdaya diberi semangat yang baru. Doa orang yang benar dan beriman besar kuasanya. Yang ketiga dikatakan Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi-nabinya Tuhan. Di saat COVID-19 banyak orang yang tidak percaya. Allah, Bu Heni, Allah. Tapi saya berkata, Tuhan kuatkan hambamu sebagai hamba yang melayani engkau. Tidak gampang di tengah-tengah situasi yang sulit menanamkan iman, saudara. Ya apa ya? Berat sekali, saudara. Untuk menyampaikan iman itu berat sekali, saudara. Meyakinkan seseorang untuk beriman kepada Tuhan di saat yang susah ini sulit, saudara. Satu hal, hanya kekuatan Roh Kudus yang membuat kita sukacita untuk tetap melayani. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena saya ingat akan janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami itu biasa. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan itu akan memberi jalan keluar dan kita bisa menanggungnya. Kalau memang kita harus melewati itu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Gak usah takut, karena Dia sanggup menolong, menopang kita. Ini adalah PR hamba-hamba Tuhan, saudara. Untuk kita tetap kuat, meyakinkan iman-iman yang drop, saudara. Saudara masih ingat firman yang lalu? Kalau kita ini ngedrop, semuanya juga ikut ngedrop. Stamina kita, antibody kita juga akan ngedrop. Karena itu buanglah ketakutan, kecemasan, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Tuhan. Belajar saudara. Berserunya kepada Tuhan nomor 1, bukan kepada manusia. Dalam kesesakan, apapun, aku akan meluputkan engkau, lepaskan lolos dan lulus. Dan engkau akan memuliakan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, engkau baik dan berterima kasih. Karena engkau mengasihi diriku. Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita. Betul? Iya. Dia rela berkorban, yang tidak salah dijadikan salah. Harusnya kita yang mati. Kita hidup. Yesus mati. Supaya dia yang menjadi kaya, menjadi rela menjadi miskin. Supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam pengetahuan dan segalanya. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita sukses dan berhasil bukan kakak kuat kita. Karena Tuhan. Karena kita ini adalah debu. Tidak ada artinya, tidak ada harganya. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Dan sebagai ayat penutup di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kuatkan hatimu, kuat hati kita. Jangan lemah semangatmu, enggak boleh loyo, ya. Karena ada upah bagi usahamu. Tuhan akan memberikan hadiah. Sayang kalau Tuhan itu memberi hadiah enggak ngomong nih lo kamu tak proses tak kasih hadiahnya ini lo disebutkan di awal. Enggak,
Kadangkala Tuhan itu diproses hadiahnya di belakang. Kalau hadiahnya di depan, saudara, oh ya enggak apa-apa diproses, udah tahu hadiahnya aku mau ya. Tapi kadangkala ketika kita siap diproses, kita percaya Tuhan sudah siapkan upah, sudah siapkan hadiah yang tidak ternilai. Keselamatan di atas kayu salib ada pengampunan. Ketika dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi kita orang yang beriman, kita yakin Tuhan kita itu luar biasa. Puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan terus dari hari ini saya disibukkan dengan pelayanan. Baik ke Tiongting, baik ke mana saya lakukan itu. Saya berkata, Tuhan, Engkau adalah benteng perlindungan bagiku. Tidak mungkin saya duduk manis di rumah sementara ada orang yang membutuhkan dan saya harus berjalan keluar. Karena itu marilah tetap semangat, tetap kuat. Ada upah bagi saudara dan saya. Amin, amin, amin. Demikian waktu selanjutnya kami serahkan sebelum ada satu pujian dari pimpinan WL. Mari silakan. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, nanti sebelum saya tutup dengan doa penutup dan berkat. Puji di dalam nama Tuhan, ada sukacita yang besar atas kebenaran firman Tuhan yang telah sampai. Iman kita tidak menjadi lemah, tetapi kita boleh kuat di dalam Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita akan memuji kebesarannya, kita mau katakan bersama dengan jemaat yang ada di rumah. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik. Mati, Yesus bangkit agar kita hidup dan ada kemenangan di dalam Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenangan, bersama kata Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan. Allah kemenangan, bersama jemaat katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama dengan jemaat kita bersama-sama katakan, Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita boleh hidup. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan. Allah kemenangan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik.
kasih Bapa, ya Tuhan Allah kemenanganku. Jemaat semua katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you, and He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekalian katakan, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik atas setiap kami. Saat ini Tuhan, ajarlah kami seperti Mazmur 90 ayat 12 yang mengajarkan untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh menjadi berkat. Karena Yesus telah memberkati kita, jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Yesus, Kau berikan kesempatan untuk kami, untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami Tuhan untuk boleh melayani Engkau. Selagi Kau masih berikan kesempatan untuk kami Tuhan, boleh berdiri untuk boleh melayani Engkau Bapa. Hidup ini harus
jadi. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Saat ini kita persiapkan untuk kita boleh terima berkat, doa berkat dari hambanya. Bukalah hatimu, terimalah berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari hambanya untuk boleh memberikan doa berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Iman yang kuat akan menjawab doa-doa kami semua. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Bapak Presiden, staf dan juga sampai ke RT RW. Bapa, marilah kebijakan yang ada Tuhan memberikan hikmat. Sehingga semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang, Engkau memeliharakannya. Biarlah melalui pujian ini kami diingatkan bahwa hidup kami ini di dunia sementara. Biarlah kami menggunakan waktu yang ada untuk boleh berbagi, melayani Tuhan. Karena kami memperolehnya dari Engkau cuma-cuma. Karena itu kami membagikannya dengan cuma-cuma. Berikanlah kami hati yang terbeban untuk melihat orang-orang di sekitar kami. Memberikan support, kekuatan, berdoa sehingga mereka boleh dipulihkan. Biarlah pemulihan yang besar terjadi untuk negeri ini Tuhan. Juga bagi kami semuanya. Dipenuhi dengan kuasa, kesehatan, kekuatan. Karena Engkau sudah rela berkorban. Dan pada hari yang ketika Engkau hidup, Engkau bangkit dan hidup. Kami bukan punya Allah yang mati. Tetapi Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih ya Bapak, kami percaya. Selama kami beribadah di rumah, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, dan kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila sebentar Tuhan, kami juga berpisah dari pada saat ini dari segala acara ini. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban untuk kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Dan di dalam penghiburan kuasa Roh Kudus akan terus mengalir dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
damai sejahtera untuk kita semua.